Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada pagi ini. Dan judul renungan singkat pada pagi ini yaitu menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami hari ini, terpujilah nama Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan suka atau duka. Serta dari hati kita pula bisa timbul segala niat jahat yang boleh jadi saudara dan saya lakukan. Inilah yang dialami oleh Kain. Melihat korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima bagian yang ke B dikatakan, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudaraku, sebelum kejahatan itu dilakukan, sesungguhnya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menjaga hati dari amarah, dendam, iri hati, dan hal-hal jahat lainnya, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Namun manusia seringkali menuruti akan hawa nafsu dan tidak peduli dengan resiko yang akan dihadapinya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kita di dalam ayat yang ke-27 dari Amsal pasal 4 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada akibat yang sangat mengerikan bila kita tetap hidup di dalam dosa, oleh karena kita tidak menjaga akan hati kita. Roma 6 ayat 23 bagian A dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga akan hati kita, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menjaga hati agar tetap hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengubah karakter manusia selain Tuhan dan dorongan dari diri kita sendiri untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan pimpinan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Oleh karena itu, bukalah hati dan undanglah Roh Kudus untuk menjadi Tuan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam langkah hidup kita, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti akan keinginan daging. Merenungkan akan firman-Nya dan taat melakukannya
adalah langkah awal menyerahkan hati kita untuk dibentuk menjadi emas yang murni. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tidak akan tahu kemurnian hati kita kalau apa yang ada di dalam hati kita ini tidak diproses dan ditempa terlebih dahulu. Tekanan itu mungkin datang dari hal-hal yang sebenarnya sepele, tetapi tidak tahukah bahwa kita sering jauh justru hanya karena kita tidak waspada dengan kerikil-kerikil kecil yang ada di depan kita. Tekanan itu mungkin menyakitkan, tapi itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk dan memurnikan akan hati kita. Saat pemurnian ini, bisakah kita berkata seperti Ayub di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudaraku, biarlah kita dapat menjaga hati kita di pagi ini, sehingga sepanjang hari kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Kita dapat memikirkan hal-hal yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua, sehingga kita semakin setia untuk menjaga kemurnian hati kita, dan lebih setia dan lebih dekat kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan saya. Amin.